Selamat hari Minggu semuanya. Bersyukur, puji Tuhan Bang. Karena hari ini kita telah Tuhan izinkan untuk berada di ibadah Zoom remaja kebaktian remaja kita ya Bang ya, KBP Jatiwaringin. Nah, kita percaya bahwa itu bukan suatu kebetulan. Tentunya itu semua karena berkat Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Ya Bang Fardo. Iya Kak. Ya, di sini aku, Marcella Tobing dan ada Bang Olivardo. Kita mau sama-sama mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu sebelum memulai kebaktian. Ngapain nih Bang? Kita ngapain dulu nih? Buka dulu dong kameranya. Buka dulu dong kameranya. Ayo Bang, kita maju Bang. Ada siapa nih Bang? Ada Chef. Oh, ini udah buka kamera Chef. Iya. Halo Chef, halo semuanya. Halo, Lizzie, ada Talia, ada Gilda, ada Rafael yang masih nutup kameranya. Ayo dong. Kita ada harus. Aryo. Siapa lagi tuh Bang yang masih tutup kamera tuh? Arvika. Halo Kakak Trides. Arvika Northwest. Iya. Harus kita buka dong kameranya supaya kita bisa memancarkan senyuman kita. Jadi teman-teman yang lihat di Zoom tuh juga, wow, mukanya dia nih bener-bener memancarkan kasih Tuhan. Iya nih. sama biar. Bahkan Kamila yang sedang di jalan aja open cam loh teman-teman. Halo Kamila. Iya, ayo dong semuanya kita harus buka kamera kita biar di sini nanti juga Amang kita yang membawakan firman dan Amang Sintua kita juga bisa melihat wajah teman-teman sekalian yang penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau ngapain nih Bang? Kita mau ice breaking dulu kali ya. Kita mau ice breaking dulu Bang ya. Iya Kak. Kita mau nyanyikan apa nih Bang? Nyanyi lagu yang judulnya Satukanlah Hati Kami. Mari kita mengangkat ujian ini dengan sukacita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulang lagi dari awal, lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Ya, Bang. Abang hari ini merasa bahagia nggak sih? Wah, bahagia banget dong, Kak. Apalagi cuaca hari ini yang cerah kan, harusnya kita juga ikut berbahagia semuanya kan. Betul. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita tidak selalu mulus ya Bang ya, mungkin ada yang lagi kesulitan dalam pelajarannya atau mungkin ada yang kesulitan dalam pertemanannya atau apapun itu ya Bang. Iya, Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, pasti akan selalu bahagia. iya, Kak. Apalagi lagu yang ini kayak Wah, apa tuh Bang? menggambarkan suasana hari ini banget nih. Oke. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita nyanyikan dengan sukacita dan kebahagiaan untuk Tuhan kita. Dari rumah bisa tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. katakan sekali lagi. Kau sahabatku, kau Sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau ulang sekali lagi. Hari ini Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Kesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan. Bergandengan Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudara. kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku, kau saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami,
sehingga kami menghasilkan buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat Persaudaraan. Dan nyanyikan dengan semangat di dalam Tuhan. Kita sama-sama angkat suara kita. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita bernyanyi ayat 2. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji semua. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mengaku dosa dan kesalahan kita, mari kita bernyanyi dari buku ND 806 berjudul AHP Masa di Ngolumon. Masa di Ngolumon, Tuhan menjaga orang.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman semua, sebelum kita membaca epistel, marilah kita bernyanyi lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sama-sama kita katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi dari awal. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan epistel pada minggu ini tertulis pada kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Diulang ya. Kita ulang ya. Ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan.
Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya, teman-teman, kita tentunya Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan Tuhan berharap kita untuk saling tolong-menolong. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin haknya suka dilantarkan ya Bang ya. Iya, Kak. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang penuh kasih. Dan kita kadang suka tidak menyadari bahwa kasih sejati sudah ada di dalam diri kita sejak dulu. Mari kita, sebelum mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi satu pujian, kasih sejati. Terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, yang di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi, katakan kasih yang sejati, kasih yang sejati, tumbuh dari rasa jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bang Fardo, selanjutnya kita mau masuk ke dalam
pengumuman nih, Bang. Pengumuman kita nih dalam minggu ini ada apa aja nih Bang Fardo nih? Yang pertama pelayan kita minggu hari ini tuh firman kita dibawakan oleh Pendeta Donald Sitorang, Amang Pendeta. Selanjutnya Bang, Liturginya Amang Situa Bepar Dede. sebagai liturgis kita hari ini, MC-nya ada saya, Olivardo Sianturi, dan Kak Marcel Tobing. ya. Selanjutnya siapa lagi nih Bang? Di pemusik ada Bang Albert Sitompul. Di multimedia ada Bang Sando Silalahi. Co-host ada 2, yaitu Karen Tambunan dan Cynthia Sinaga. Ya, itu nama-nama pelayan kita. Dan satu lagi Bang yang harus diingat nih. Wah, ini harus diingat nih Bang. Kakak koordinator kita. Kakak koordinator kita yaitu Kak Sani Nababa. Terima kasih Kak Sani sudah mengkoordinator kita dalam minggu ini. Dan selanjutnya nih Bang, yang kedua ada pengumuman apa nih Bang? Oh ya, untuk teman-teman yang mau melayani sebagai MC, pemusik, atau mau memberikan kesaksian pujian, bisa hubungi seksi remaja, ada Kak Stella, seksi musik, Bang Albert, seksi ibadah, Pak Trides Manuang. Nah, mungkin untuk teman-teman pelajar di sini ya yang mau jadi MC kayak Bang Fardo di sini ya, kayak Olivardo bisa nih menghubungi nomor yang sudah tertera di situ. Dan selanjutnya tetap melaksanakan 6M ya Bang ya, tentunya apa aja itu Bang? 6M Bang, diingatkan kembali kepada teman-teman kita. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Nih, kita jaga jarak nih. Oh, jarak ya. Habis itu, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir, menghindari makan bersama. Nah, berarti kalau mau makan bersama boleh, tapi nanti virtual aja kali Bang ya, makan Betul, dari Zoom masing-masing kita yang ini ya. Betul, Kak. Ya, selanjutnya Bang, pengumuman selanjutnya ada apa lagi nih Bang? Yang keempat, kita mau mendoakan ya Bang ya, dan memberikan support kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit atau sedang mengalami kesusahan lainnya. Kita akan doakan, kita berikan support supaya Tuhan Yesus yang pulihkan. Dan selanjutnya Bang, ingatkan kembali kepada teman-teman untuk agar tetap setia mengikuti ibadah remaja, ibadah minggu remaja. Ya, setiap minggu jam 11. Dan nomor 6 nih Bang. Oh ya. Kita mau mengucapkan apa Bang? Selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja. Dan hari ini ada yang ulang tahun loh Bang. Siapa tuh Pak? Kira-kira siapa Bang? Yang aktif banget nih melayani di setiap minggu kita nih Bang. Ada dari remaja yang selalu bantu-bantu kita nih Bang. Dia penuh kasih melayani Tuhan. Ini ya Kak. Ingat gak Bang? Siapa ya Kak? Oke, kita ucapkan juga happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati untuk Riko. Tuhan memberkati Riko. Yang lain mungkin yang belum kita tahu satu-satu, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tentunya kita akan selalu mendoakan sehat selalu. Dan yang ketujuh nih Bang, pengumuman persembahan minggu. Persembahan minggu bisa dititipkan ke orang tua masing-masing dan dikirimkan ke nomor rekening yang tertera. Ya, nomor rekening mandiri ya, itu atas nama Gereja BPJ Tuaringin di 006-0088-008-440. Dan yang terakhir, ada yang spesial tentunya karena udah di penghujung tahun Bang. Apa tuh Pak? Jadi pengumumannya pasti udah tentang Natal. Nah, kita akan memperkenalkan sekali lagi panitia Natal kita, teman-teman bisa lihat nih di layar. Panitia Natal 2021 dari koordinator ada Claudia Sihaloho, dan anggotanya tadi ada dilihat ya, ada Talia Sitompul, ada Glory, ada Nadine. Oh ini dari acara ya, dari acara. Dari seksi musiknya ada Ratu Sinaga sebagai koordinator, dan anggotanya ada Monica, Gabriela Simbolon, Da Vinci Samusi. Selanjutnya Bang. Dari seksi humas ada koordinatornya yaitu Keisha Simanjuntak, anggotanya Steven, Nathanael, dan Serafina. Wow. Selanjutnya Bang. Dari siapa perlengkapan? Waduh ini ganteng-ganteng semua nih dari perlengkapan nih. Koordinatornya ada Gabriel Tobing, anggotanya ada Joseph, Christian, Chef, dan Olivardo. Wah, abang sendiri ya? Oh iya, mirip ya? Mirip ya Bang ya? Ya, selanjutnya. Oke, nah sekarang kita mau aksi Natalnya nih Bang. Untuk Natal sendiri, Natalnya tanggal berapa nih Bang? Tanggal
11 ya, Desember. 11 Desember. Dan aku pengen tahu nih Bang, kan kita ada aksi Natal nih Bang. Itu apa aja tuh Bang, aksi Natal kita tuh? Aksi Natal kita tuh baru tahun ini ya Kak? Atau Untuk aksi Natal yang secara dengan kondisi pandemi ini memang baru tahun ini lagi nih Bang ya. Mau ngapain aja tuh Bang? Kita mau ada ya berbagi sumbangan kasih ya. Sumbangan kasih. Berbagi kasih dalam bentuk ya. Kita mau berbagi kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ya, itu bentuknya bisa apa aja tuh Bang? Bisa apa aja. Apa aja yang boleh bisa. Banget yang mau sembako. Iya, sembako. Dan dalam bentuk uang juga ya Bang ya. Iya. Itu nanti ada deadline-nya nih Bang. Terakhir dikumpulkan itu bulan depan ya, akhir November 14 November. Jadi untuk adik-adik yang mau ikut serta, kita mau beraksi Natal, karena kalau kita ingat-ingat mungkin setiap Natal kita selalu mengingat perayaan. Kita selalu mengingat baju baru, celana baru, sepatu baru dan apapun itu. Sepatu baru kayak tema kemarin ya Bang ya. Oh iya. Remaja kemarin ya. Nah, jadi sekarang kita mau mengharapkan supaya teman-teman adik-adik remaja di sini supaya bisa melakukan hal yang lebih dan nyata untuk menyambut hari terakhirnya Tuhan Yesus Kristus. Itulah demikian pengumuman kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, kita mau mengangkat satu pujian di mana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berbeda, adalah Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Karena dialah Tuhan dan selama-lamanya dialah yang berkuasa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan kau yang terindah di dalam besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama kita katakan. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada ujung tak terlalu. Menyembah Yesus lagi dari awal. Katakan kau yang terindah. Kau yang terindah dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti itu. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis kan? Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 dan 18. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang pernah kesulitan? Siapa yang pernah kesulitan, siapa yang pernah butuh pertolongan, tapi dicuekin, tapi nggak ada orang yang peduli, yang nanya pun nggak ada. Mungkin sudah dilihat kita, muka kita seperti muka orang kesusahan misalnya, muka kita udah lesu misalnya, kita dilihat mungkin tidak penuh semangat, bahkan orang-orang di sekitar kita pun bahkan gak menanyakan kenapa kita demikian. Betapa sedihnya kalau seperti itu. Apalagi saat-saat butuh pertolongan, kita butuh sekali pertolongan. Kita butuh sekali teman. Kita butuh sekali dukungan. Tapi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, nggak peduli. Itu nggak asik ya. Itu ngeri namanya. Banyak orang di sekitar kita, tapi kita nggak diperhatikan. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan kita? Mungkin banyak orang yang seperti itu di sekitar kita. Apakah kita menjadi orang yang peduli? Makanya saya sering mengatakan, luar biasa kalau ada orang-orang yang suka peduli di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita berteman, coba lihat teman-temanmu dulu. Berapa orang temanmu? Tentu kamu tahu seperti apa temanmu. Kalau kau sudah berteman lama. Nah, coba lihat dulu teman-temanmu. Pasti kamu tahu, oh ini orangnya peduli. Oh ini orangnya cuek. Oh ini orangnya seperti ini. Tapi kita akan senang mempunyai teman-teman yang peduli. Mempunyai teman-teman ya, yang penuh kasih. Kita senang dengan orang-orang seperti itu. Kita akan senang berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, kita bersyukur kalau ada teman yang seperti itu. Tapi yang penting sekarang adalah jadikan kamu teman yang seperti itu. Itu dia. Terkadang kita terlalu banyak menuntut terhadap seseorang, tapi tidak membuat diri kita menjadi lebih baik dari itu. Ya. Kita sering menuntut orang-orang di sekitar kita harus begini, oh pedulilah. Harus seperti inilah, perhatianlah. Itu kan? Kita menuntut perhatian dari orang-orang, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita buat diri kita menjadi orang yang suka perhatian? Kalau diperhatikan kan enak, tapi kalau dicuekin nggak enak. Oleh sebab itu, ya kamu harus sering perhatian sama orang. Jangan cuek-cuek sama orang. Nah, topik minggu kita pada saat ini adalah hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Epistel kita tadi mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Nah, sekarang juga akan diperdalam dengan itu. Rupa-rupanya
untuk hidup rukun, untuk menciptakan kerukunan yang sejati, tidak cukup hanya jaga-jaga, enggak membuat masalah. Tidak cukup hanya datang bersahabat. Tidak cukup. Bagus kalau kita selalu berusaha untuk tidak ribut. Bagus kalau kita selalu berusaha untuk damai-damai. Itu bagus, luar biasa. Tapi rupa-rupanya enggak cukup seperti itu. Kehadiran seseorang Kristen dalam mewujudkan kerukunan dengan siapapun, maka kehadiran orang Kristen seperti epistel kita tadi harus hadir sebagai orang-orang yang memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Berarti orang-orang di sekitarmu adalah saudaramu. Berarti orang-orang di sekitarmu adalah saudaramu yang akan menerima kasihmu. Itu dia. Nah, oleh sebab itu diperjelas lagi dalam khotbah kita pada saat ini. Enggak cukup hanya mengatakan, oh, aku mengasihi kamu. Enggak cukup kita hanya membuat gini-gini. Kalau kita sarangeo entah apalah ini kan, kita kasih sama orang atau kita buat seperti ini sama seseorang, enggak cukup. Walaupun itu kadang-kadang membuat kita senang. Kalau ada seseorang membuat seperti ini, dikode aja seperti ini. Kadang-kadang udah senang orang, udah semangat orang kan. Iya. Nah, tidak cukup rupa-rupanya seperti itu. Nah, oleh sebab itulah ada di sini. Kalau kita hadir di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kita berada, dikatakan di sini, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Orang asing, anak yatim, seorang janda pada waktu itu adalah orang-orang yang butuh pertolongan. Orang-orang yang harus ditolong. Tapi pada waktu itu justru ketidakadilan diperlakukan pada mereka. Orang asing, namanya juga orang asing. Misalnya bukan penduduk setempat. Mungkin orang yang datang dari jauh. Takut-takut. Kadang-kadang diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang diperlakukan semena-mena. Kadang-kadang nggak diperhitungkan. Oh, ngeri kali nggak diperhitungkan. Nggak dianggap aja ngeri. Ada yang pernah merasa di sini nggak dianggap? Ada? Ngeri ya. Kalau kita merasa nggak dianggap ya. Apalagi dilakukan tindakan sewenang-wenang. Karena kita orang asing misalnya. Itu dia. Jangan lakukan itu, anak yatim. Pada waktu itu kan lebih banyak orang tua atau seorang bapak bekerja sebagai petani. Nah, kalau udah meninggal bapaknya, ya udah susah orang itu. Dari mana lagi makanannya? Dari mana lagi penghasilannya? Udah meninggal. Yang mencari makanan, yang mencari kebutuhan keluarga. Udah susah, diperlakukan tidak adil lagi. Bayangkan. Orang yang seharusnya membutuhkan perhatian karena kehilangan seseorang, justru diperlakukan tidak adil. Itu dia. Nah, seorang janda juga demikian. Kehilangan suami. Suami yang menjadi tulang punggung. Jangan lagi disusahi. Dia udah kehilangan orang yang mendukungnya. Orang yang seharusnya bersama-sama dengan dia. Jangan lagi perlakukan seperti itu. Artinya banyak orang yang seharusnya butuh pertolongan, tapi mendapatkan tindakan yang tidak baik. Nah, oleh sebab itulah diingatkan di ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Ini apa artinya? Kau pernah orang asing di Mesir. Kau tahu sakitnya menjadi orang asing. Kau tahu rasanya diperlakukan sewenang-wenang. Kau tahu rasanya tak dianggap. Kau tahu rasanya diperlakukan tak berharga. Kenapa harus kau buat lagi kepada orang seperti itu? Kau sudah tahu rasanya nggak enak, kau buat yang nggak enak itu lagi.
kepada orang yang sedang susah. Itu dia. Berarti ini ngeri nih. Udah pernah dirasakan betapa sakitnya seperti itu, tapi dibuat lagi seperti itu sama orang. Kan itu ngeri. Iya. Seharusnya kalau kita, aku udah merasakan seperti itu, gitu kan? Aku nggak akan buat sama orang seperti itu. Seharusnya. Justru seharusnya, oh aku sudah merasakan seperti itu. Aku akan menolong orang yang seperti itu. Itu seharusnya. Nah, apalagi kalau diingatkan, ingat dahulu gitu kan. Apalagi diperjelas lagi, engkau ditebus Tuhan. Kau orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kau sudah mendapat yang baik dari Tuhan, sudah mendapat kebaikan Tuhan. Ngapain yang enggak baik kau lakukan? Itu dia. Makanya hati-hati. Kadang-kadang orang yang sudah mendapat kebaikan, ya, dibuat Tuhan mungkin dia lebih baik dari orang lain. Sebelumnya bukan apa-apa. Jangan menjadi sombong. Itu dia kan. Justru kau akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seharusnya. Karena sebelumnya kau bukan apa-apa, tapi karena pemberian Tuhan, kau menjadi lebih baik. Seharusnya itu membuatmu menjadi lebih baik. Karena kau dibuat Tuhan lebih baik. Jangan kebaikan yang engkau terima dari Tuhan, pemberian Tuhan kepadamu, jangan buat itu menjadi hal-hal yang membuat tindakanmu merugikan orang lain. Justru sebaliknya, kau menerima yang baik dari Tuhan dan kau syukuri itu, kemudian yang akan baik lagi kau sebarkan, kau berikan pada orang lain. Itu dia. Makanya dikatakan, diingatkan lagi, dulu kau seperti itu. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Itu dia kan. Kadang-kadang kita melupakan siapa kita. Makanya ditegaskan di sini. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jangan kau lupakan siapa kau dulu. Gitu kan. Jangan lupa akan kacang akan kulitnya. Jangan. Oleh sebab itu jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Begitu. Dikatakan seperti itu. Apa yang enggak dilakukan? Yang enggak baik-baik tadi. Sifat yang melakukan hal yang enggak baik tadi kepada orang asing, yatim piatu, dan janda tadi. Artinya bukan harus seperti ini. Yang mau dikatakan di sini, orang-orang yang butuh pertolongan itu banyak. Bukan hanya anak yatim atau orang asing atau janda. Tapi kehadiranmu adalah peduli. Oleh sebab itu, yang mau saya ingatkan, yang mau diingatkan melalui firman Tuhan ini, bagi adik-adik semua, adalah ingat, mewujudkan kerukunan, enggak hanya kau berusaha datang, oh baik-baik begitu. Tapi harus ada tindakan. Makanya mulai dari sekarang perbanyaklah aksi. Apa yang kamu bisa, perbanyaklah aksi. Ya. Aksimu apa? Perbuatanmu apa? Kepedulian itu tunjukkan. Aku tahu banyak di sini orang-orang baik. Semua orang baik. Kadang-kadang melihat kesusahan orang lain, hati kita juga sedih kan? Ya kan? Ya. Kadang-kadang melihat penderitaan orang lain, hati kita juga enggak tahan, begitu kan? Apa yang kamu bisa buat kepada teman-temanmu? Buat itu. Yang baik-baik, itu dia. Hadirlah sebagai orang yang penuh kasih. Dia saudara, dia saudara, dia saudara. Luar biasa itu kan? Dia saudara, banyak kali nanti saudara kita. Iya. Punya banyak saudara enak kan? Enak. Maka hadirlah sebagai orang yang penuh kasih. Makanya luar biasa rupanya di epistel kita itu. Disuruh memelihara kasih persaudaraan, kemudian menjamu orang lain, kemudian tahu-tahu karena sering menjamu orang lain, yang dijamu rupanya malaikat.
Itu dia kan. Tuhan luar biasa. Apa yang mau diingatkan di situ? Kadang-kadang kita nggak tahu perbuatan baik kita, perbuatan yang kita lakukan itu rupa-rupanya ya, seperti yang dikatakan dalam epistel tadi, bisa saja itu malaikat yang datang. Artinya ada kemungkinan, mungkin orang susah yang kau perlakukan dengan baik, yang kau tolong, yang kau jamu, yang kau beri bantuan, adalah malaikat bisa saja yang menjumpai engkau. Itu dia. Itu mau menunjukkan betapa berharganya ketika seseorang memperlakukan orang lain dengan baik. Betapa berharganya ya, perbuatan-perbuatan yang memperdulikan, menghargai orang lain. Itu dia. Maka sekarang yang mau diingatkan, hadirlah seperti orang-orang ya, yang penuh kasih tadi. Hadirlah selalu. Dimanapun berada, hadir. Jangan menciptakan sebaliknya ya. Jangan jadi apa namanya? Provokator kerusuhan, keributan, supaya berkelahi yang satu dengan yang lain, supaya jadi panas suasananya. Jangan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Bukan kerukunan yang mau diciptakan, tapi kerusuhan, ya kan? Jadi berkelahi. Dia senang kalau orang-orang berkelahi. Dia senang kadang-kadang orang-orang ribut. Jangan hadir seperti orang yang seperti itu. Jangan pernah. Tapi hadirlah bahwa kau menghargai orang lain, bahwa kau peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Apa yang kau perbuat adalah kebaikan. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita hadir dalam mewujudkan kerukunan dengan sesama. Kasih dari Tuhan kita terima, kasih itulah yang kita sebarkan. Yang baiklah lakukan. Jangan hanya di omongan, tapi langsunglah ke perbuatan. Makanya sering dikatakan satu tindakan lebih berharga daripada 1000 kata-kata yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman. Engkau mengajarkan kami tentang kerukunan, hidup bersama, hidup rukun bersama. Kami harus hadir sebagai orang-orang yang penuh kasih dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Engkau mengingatkan kami untuk melakukan aksi nyata, menunjukkan kepedulian kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbing anak-anak-Mu remaja ini. Mulai dari sekarang mereka terbuka hatinya, beraksi, peduli, beraksi dalam kasih. Apa yang bisa mereka lakukan? Biarlah jangan hanya kata-kata, tetapi juga mereka mulai berbuat. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada, siapapun teman-teman anak-anak-Mu ini, biarlah mereka hadir selalu dalam kasih, yang peduli, yang perhatian, walaupun orang-orang sekitar mereka tidak demikian. Tetapi sebagai orang-orang yang mendapat kebaikan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini selalu berbuat baik, peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami menghidupi firman-Mu ini. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini semua. Biarlah kami dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan menjaga kami agar kami tetap sehat jauh dari virus corona. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita, supaya kami jalani hari-hari kami dengan semangat. Terlebih adik-adik kami dalam studi mereka, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kepintaran dan juga hikmat. Biarlah adik-adik ini berjuang dengan baik untuk mendapat hasil yang baik. Dan kelak
Tuhan pakai mereka menjadi alat-alat Tuhan untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Abang Pendeta Donald. Semoga kita semakin peduli ya, Kak. Benar Bang, Sekitar itu kita. tadi firmannya benar-benar berguna banget pastinya ya. Dan tentunya itu Tuhan harapkan sama kita tuh untuk saling menopang. Iya, Kita Kak. harus membantu setiap orang, apalagi yang hak-haknya perlu diperjuangkan lebih lagi. Terima Betul, Kak. kasih Abang Pendeta untuk firman yang luar biasa. Dan untuk merespon firman Tuhan dan sembari mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat satu pujian, kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya. Kita nyanyikan dengan semangat, kita sudah diberikan kekuatan baru dari Tuhan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita nyanyikan lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum. Seperti minyak di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah. Sebab berkat anugerah selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Hari Minggu untuk kita semua, ibadah kita telah selesai, tapi jangan dulu ditutup kameranya ya Bang Fando ya. Iya, Ayo Kak. kita mau foto Foto dulu dulu. nih bersama-sama. Ayo untuk buka kamera semua ya Amang. Ikut Buka Amang. kamera. Buka kamera kita semua. Biar sukacita dalam Tuhan tetap ada untuk teman-teman dan sampai ketemu lagi di